Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya dari mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Bina Niaga Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting untuk menentukan siswa terbaik. Video ini dibuat sebagai panduan dalam proses pengujian dan validasi aplikasi oleh ahli pada penelitian skripsi saya. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP di sisi server atau backend. Yang kedua, database MySQL sebagai media penyimpanan dan pengolahan data, HTML, CSS, dan JavaScript sebagai teknologi pendukung dalam membangun tampilan antarmuka aplikasi. Framework yang digunakan atau library pendukung seperti Bootstrap digunakan untuk membantu pembuatan tampilan aplikasi menjadi lebih responsif dan mudah digunakan. Aplikasi ini dijalankan menggunakan server lokal, yaitu XAMPP yang menyediakan Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database server. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu pihak sekolah dalam melakukan proses seleksi dan menentukan siswa terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Dengan menggunakan metode SAW, proses penilaian dilakukan berdasarkan bobot kriteria dan nilai setiap siswa sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Halaman login ini ada dua akses untuk menuju dashboardnya. Yang pertama ada admin dan wali kelas. Kita akan masuk ke admin. Setelah berhasil, pada dashboard tersedia beberapa fitur utama, yaitu data siswa, bobot, input nilai, hasil ranking, dan pengaturan. Dari menu data siswa, kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus data itu sendiri. Kita contohkan untuk menambah siswa. Kita masukkan listnya, nama lengkapnya, kelas, jenis kelamin, dan alamat. Setelah data itu diinput, kita klik simpan data. Setelah berhasil, data itu akan masuk ke menu data siswa dan kita coba untuk edit. Kita simpan, berhasil. Dan ketika dihapus, apakah berhasil atau tidak? Berhasil. Oke, itu di menu data siswa. Yang selanjutnya yaitu menu bobot atau kriteria. Menu bobot digunakan untuk penentuan tingkat kepentingan setiap kriteria dalam metode SAW ini. Bobot ini akan menjadi faktor pengalih pada proses perhitungan, sehingga kriteria yang memiliki bobot lebih besar akan memberikan pengaruh lebih besar terhadap hasil akhir rankingan siswa terbaik. Di menu bobot ini kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus juga sama ya. Ini sudah saya tentukan nama bobotnya itu, kriterianya apa ya, nilai raport, kompetensi keahlian, prestasi lomba, kedisiplinan, keaktifan organisasi, dan bobotnya itu sudah saya perhitungkan juga ya. Di sini kita bisa tambah manual untuk penentuan bobot atau kriterianya. Dan selanjutnya yaitu input nilai. Menu input nilai digunakan untuk memasukkan nilai siswa berdasarkan setiap kriteria yang telah ditentukan. Nilai yang tersimpan akan menjadi data awal dalam metode Simple Additive Weighting ini untuk membentuk materi keputusan, kemudian diproses melalui tahap normalisasi dan pembobotan hingga menghasilkan peringkat siswa terbaik. Di sini sudah ada menu input nilai, ada tambah atau update juga bisa di sini. Kita contohkan siswanya ini Asastuti, terus nilainya kita contohkan dulu. Kita input sebagai bahan contoh, simpan. Sudah masuk nilainya. Kalau misalnya kita edit jadi 90, maka akan jadi 90. Kalau kita hapus, berjalan dengan sempurna ya. Itu di input nilai. Yang terakhir yaitu hasil ranking, di mana menu rankingnya merupakan tahap akhir dari proses sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting ini. Pada menu ini, sistem menampilkan hasil akhir perhitungan berdasarkan setiap siswa terhadap kriteria bobot yang telah ditentukan sebelumnya.
Sebelum menghasilkan perankingan ini, sistem melakukan beberapa tahapan, yaitu metrik keputusan normalisasi, pembobotan, dan perhitungan nilai preferensi. Pada tahap pertama, sistem mengambil data siswa yang telah dimasukkan menu input nilai. Data tersebut merupakan nilai setiap siswa berdasarkan masing-masing kriteria yang digunakan dalam penentuan siswa terbaik ini. Data nilai yang ada kemudian digunakan sebagai matrik keputusan dalam proses perhitungan metode SAO ini. Proses normalisasi. Setelah data ini diperoleh, sistem melakukan proses normalisasi bertujuan untuk menyamakan skala nilai dari setiap kriteria agar dapat dibandingkan. Untuk kriteria benefit, nilai yang lebih besar dianggap lebih baik, sedangkan untuk kriteria cost, nilai yang lebih kecil dianggap lebih baik. Hasil normalisasi selanjutnya digunakan pada proses pembobotan. Proses pembobotan, setelah normalisasi selesai, nilai hasil normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan suatu kriteria dalam proses penentuan siswa terbaik. Semakin besar bobot suatu kriteria, semakin besar pula pengaruh kriteria tersebut terhadap nilai akhir siswa. Perhitungan nilai preferensi. Tahapan berikutnya adalah penghitungan nilai preferensi atau nilai akhir setiap siswa. Nilai preferensi ini diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai normalisasi setiap dengan normalisasi bobot masing-masing kriteria. Nilai preferensi nilai yang menjadi dasar sistem dalam penentuan urutan peringkat siswa. Setelah seluruh proses selesai, sistem akan mengurutkan siswa berdasarkan nilai preferensi dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Siswa yang memperoleh nilai preferensi tertinggi akan menempati peringkat pertama dan menjadi rekomendasi sebagai siswa terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan metode SAO ini, jadi menu perankingan membantu pihak sekolah melihat hasil akhir penilaian secara terstruktur. Keputusan tidak hanya didasarkan pada suatu nilai, tapi pada keseluruhan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Ini demikian untuk hasil perankingannya. Dan untuk menu pelaporan hasilnya yaitu adalah dari sisi cetak ranking. Kita bisa mencetak ranking sesuai dengan nilai preferensi yang ada. Siswa terbaik, ranking 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Itu sudah ada di menu yang kita anggap laporan. Demikian tutorial penggunaan aplikasi sistem keputusan metode Simple Adaptive Weighting ini untuk menentukan siswa terbaik. Terima kasih kepada validator yang telah melakukan pengujian terhadap aplikasi ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.